Hai, ini adalah penayang pertama dari Digitalk. Jadi, di Digitalk ini, oh iya, sorry. Kenalin, saya Hafiz. Jadi, di Digitalk ini, kita bakal ngomongin atau interview orang-orang mengenai dunia digital. Nah, pada kesempatan kali ini, ada dua orang perwakilan dari generasi X. Wah, pasti seru banget ya. Kita bakal ngomongin penyebaran atau distribusi informasi lewat digital. Wah, dan kita bakal belajar banyak sih kayaknya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ke interviewnya. Let's go. Selamat malam Pak. Selamat malam. Uh, Pertama-tama, sebelum kita mulai interview bisa kenalkan dulu nama, domisili, sama pekerjaannya. Ya, nama saya Agus Mulyana. Saya pekerjaan pegawai negeri, tinggal di Kompleks Jetnaker, Blok B2, nomor 132, Bekasi. Oke. Ya. Jadi saya bakal interview mengenai distribusi informasi lewat digital. Kita mulai aja Pak. Pertama-tama, mohon maaf Bapak, pakai gadget apa sehari-hari? Saya cuma hanya pakai HP ya, HP Samsung model lama. Oh, smartphone. Ada smartphone. Oke, terus biasanya di smartphone-nya pakai aplikasi apa tuh untuk bertukar pesan? Atau punya sosmed lain? Enggak, saya hanya punya WhatsApp ya. Oke. WhatsApp untuk yang medsos seperti Twitter, Instagram, Facebook saya nggak punya. Baik. Terus dalam menggunakan WhatsApp atau aplikasi lainnya yang Bapak gunakan, pengeluaran untuk kuota biasanya berapa banyak ya? Selama hitungannya sebulan? Paling 100 sampai 250 lah maksimal. Oke. Ya tidak terlalu banyak karena memang hanya pakai WhatsApp, hanya pakai apa ya, karena kalau hari-hari untuk pekerjaan kan ada di kantor ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak, Bapak tahu nggak sih apa itu distribusi informasi? Atau menurut Bapak sendiri? Distribusi informasi itu maksudnya seperti yang kita lakukan share gitu atau Ya bagaimana? betul sekali Pak. Kalau menurut saya distribusi informasi itu kan bagaimana kita memberikan atau meneruskan informasi yang benar tentunya kepada orang-orang sekitar kita sehingga mereka dapat juga mengetahui atau memahami informasi yang saya ketahui sebelumnya. Oke. Terus Bapak sendiri mahir nggak sih dalam menyebarkan atau ngerti nggak cara menyebarkan informasi atau gambar atau video melalui aplikasi yang Bapak sehari-hari gunakan? Ya bisa. Kalau hanya melalui WhatsApp bisa ya, tentunya bisa. Terus itu ya, silakan Pak. Ya baik itu gambar, baik itu dokumen PDF, baik itu apa gitu. Kalau hanya melalui WhatsApp bisa. Oke. Terus saat menerima informasi atau pesan-pesan lainnya, apakah Bapak melakukan penyaringan sebelum menyebarkan kembali ke orang-orang lain? Ya, tentu saja kita kan harus tahu dulu apakah informasi yang kita terima, yang kita dapatkan itu benar atau hanya hoax semata ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita menyebarkan hoax nanti kita juga yang salah ya, kita juga yang malu minimal kan. Betul. Menyebarkan informasi salah. Terus kira-kira gimana sih ciri-cirinya informasi yang benar dan yang hoax?
yang Bapak Memang biasa sendiri kalau dari itu? ya kalau dari sisi awam seperti saya mungkin rada sulit ya, karena kan berbagai macam informasi, baik itu materinya, substansinya, waktunya, gambarnya, atau apapun itu, sehingga memang pada saat kita menerima informasi kita harus benar-benar lihat dulu apakah uh, informasi ini Layak. masuk akal atau tidak, Ya. ya kan, masuk akal atau tidak, atau kita harus lihat dulu dengan dari informasi-informasi lain, dari apa ya, dari berita-berita online atau dari info-info sekeliling kita, apakah pernah terjadi peristiwa yang seperti yang kita berita yang kita terima itu. Kalau memang sepertinya itu tidak realistis, tidak masuk akal, dan sepertinya banyak fitnah atau banyak yang tidak masuk akal, ya harusnya kita hati-hati menerima berita hoax seperti itu. Oke. Terus sikap Bapak jika ada yang membagikan informasi yang Bapak anggap itu ini kayaknya hoax deh atau nggak bener deh. Gimana Pak? Ya setidaknya kita harus delete saja ya. Delete. Paling tidak meneruskan. Paling tidak Berhenti di Bapak aja gitu ya? Ya, berhenti di saya aja. Kemudian saya delete. Dan syukur-syukur kalau kita kenal baik dengan pemberinya dan kita tahu itu berita hoax, kita infokan ke dia bahwa itu adalah hoax gitu, dan tidak perlu diteruskan ke yang lain. Oke, segitu aja Pak pertanyaan dari saya interviewnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Oke, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Makasih ya Bu udah meluangkan waktu untuk interview di Digitalk. Oke. Pertama-tama sebelum kita mulai interview, boleh kenalin dulu nama sama domisili sama pekerjaannya apa Bu? Oke, nama saya Adrilina. Saya bekerja sebagai PNS karyawati di salah satu instansi pemerintah. Domisili saya di Bekasi. Oke. Jadi kita mulai aja ya interviewnya. Jadi kita bakal ngomongin distribusi informasi melewati digital. Oke? Oke, pertanyaan pertama nih Bu. Sehari-hari Bu pakai gadget apa nih untuk bekerja atau melakukan kegiatan lainnya? Saya memakai handphone yang memang smartphone sih. Oke. Smartphone ya, jadi bisa apa aja. Oke. Terus biasanya di smartphone-nya itu pakai aplikasi apa tuh yang bisa digunakan? Saya terutama menggunakan WhatsApp setiap hari, kemudian Facebook. Oke, sosmednya Facebook ya? Ya. Oke, terus untuk menggunakan Ibu pakai WhatsApp, Facebook. Nah, pengeluaran untuk kuota itu per bulannya tuh biasanya keluar berapa banyak Bu? Rata-rata sih saya menggunakan paket ya, kurang lebih 150.000 lah tiap bulan. Oke. Nah, kita masuk nih ke pertanyaan utamanya. Menurut Ibu, apa sih distribusi informasi itu? Menurut saya sih distribusi informasi itu penyebaran informasi ya. Oke. Melalui digital. Sip. Terus dalam menggunakan aplikasi yang Ibu gunakan WhatsApp dan Facebook, Ibu tahu nggak sih cara menyebarkan informasi, gambar, video? Ibu tahu nggak cara Pasti ini? Dong. Pasti ya. Tahu. Oke. Oh iya. Terus dalam menerima informasi, Ibu tuh dalam menerima informasi di
aplikasi ya, Ibu melakukan penyaringan nggak sih sebelum membaca atau membagikannya lagi? Oh jelas, kan dibaca dulu, dipahami, kemudian pantas nggak untuk disebarkan atau tidak pada orang lain. Oke. Terus kira-kira gimana sih Bu bedanya informasi yang benar dan informasi yang Ibu anggap itu ini sebaiknya nggak baik untuk dibagikan atau ini hoax? Ya, setahu saya sih ya berita-berita yang tidak masuk akal, kemudian identitasnya tidak jelas, ya pastinya kan Terlihat ya Bu tidak ya akan saya ciri-cirinya. sebarkan ya, kan terlihat tuh dari situ, nggak masuk di akal, nggak perlu ini, pasti hoax ini. Oke. Terus bagaimana sih sikap Ibu saat Ibu menerima pesan hoax itu? Ya, stop sampai di saya aja, ya tidak akan saya sebarkan lah, kemudian saya hapus. Karena nggak baik juga ya Bu untuk orang Ya, jelas. sekitarnya. Oke. Jadi itu pertanyaan terakhir Bu. Terima kasih ya udah mau meluangkan waktu untuk interview. Oke, baik. Terima Kasih Bu. kasih. Ha. Oke teman-teman, segitu aja interview dari Digital pada kesempatan kali ini. Tadi seru banget ya interviewnya, dan semoga kita bisa ambil manfaat yang banyak dari interview tadi. Segitu aja dari Digital. Bye.